Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abai ummahati wa dhurriyyati wa ikhwanih minan nabiyyin wal mursalin ali kullin ashabi kullin wa tabi'in lahum bi ihsanil wal arwahi Aimatul arba'atil mujtahidin ashabil madhahibil arba'ah muqallidin fiddin wa ila nasyada as-salihin sufiyatil muhaqqin nasyarikil ardil mugharibi hadrati wa alifil kutub sama'il sulihim wa furuhim wa azwajin duran adallahu alaina min barakati makaramatil hadrati jami' abaina khaladina min amadina abadil baldah minal muslimin musliman bunad Jama syaihna masyaikhina rasul mahidul karim marzuqi ta'ala wa rasulil marzuqi syal boleh hadrati mah ya jamil awliya lama sallallahu alaihi wa sallam amal mallah jami iman ta'ala lana hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma Ja'a fi sifati sayfi Rasulillah. Babuma utawi iki iku bab mertelaake perkara. Ja'a kang teka apa ma fi sifati sayfi Rasulillah ing dalem sifate pedange Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddasana nyeritani ing ingsun sapa Muhammad bin Bashar. Kala ngendika sapa Muhammad bin Bashar. Kala ngendika sapa Muhammad bin Bashar. Haddasana nyeritani ing ingsun sapa Wahab bin Jarir. Wahab bin Jarir kala ngendika sapa Wahab bin Jarir. Haddasana nyeritani ing ingsun sapa abi bapak ingsun. An Qatadah saking Qatadah an Anas saking Anas bin Malik. Kala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik, kanat ono apa qabi'atu sayfi Rasulillah pucuk gagang pedangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pucuk gagang pedangi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku min fiddatin saking perak. Iku min fiddatin saking perak. Haddasana nyeritani ingsun sapa Muhammad bin Bashar. Kala ngendika sapa Muhammad bin Bashar haddasana nyeritani ing ingsun sapa Mu'ad bin Hisham. Kala ngendika sapa Mu'ad bin Hisham. Haddasani nyeritani ing ingsun sapa abi bapak ingsun. An Qatadah saking Qatadah. An Sa'id bin Abil Hasan saking Sa'id bin Abil Hasan. Kala ngendika sapa Sa'id bin Abil Hasan. Kanat ono apa qabi'atu sayfi Rasulillah pucuk gagang pedangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pucuk gagang pedangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku min fiddatin saking perak. Bab niki nerangke pedangipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddasana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar menceritakan kepadaku, beliau berkata, Haddasana Wahab bin Jarir. Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, beliau berkata, Haddasana abi an Qatadah an Anas saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah.
Jadi salut hulu utawa pucuk pegangane. Jadi pucuk pegangan pedangipun Rasulullah niku terbuat dari perak. Terbuat dari perak. Demikian pula dalam hadis an As-Sa'id bin Abil Hasan, beliau berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah. Jadi cekelane pegangan, pucuk pegangan pedangi Kanjeng Nabi niku terbuat dari perak. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam, terutama penyebaran Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, niku terkadang terjadi beberapa kali peperangan, ya. Jadi terjadi beberapa kali peperangan antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi dengan orang kafir pada waktu kafir Quraisy, kafir Makkah. Kemudian dalam peperangan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan umat Islam itu lebih banyak menjaga diri atau membela diri. Jadi bukan berarti Kanjeng Nabi itu membuat masalah, mboten, tetapi kaum muslimin yang diganggu lebih dulu. Akhirnya setelah turun ayat untuk melawan, maka terjadilah perang. Dan sebelumnya ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat masih di Mekah yang pertama itu belum diizini untuk melawan. Belum diizini untuk melawan. Sehingga ketika dakwah pertama Kanjeng Nabi di Makkah niku mergo belum ada izin dari Allah untuk melawan, maka para sahabat itu, Kanjeng Nabi dan para sahabat itu lebih bertahan saja, tidak melawan, ditindas, itu lebih kepada menahan diri. Tapi kemudian ada perintah untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan ketika di Madinah itulah mulai ada perintah izin dari Allah Subhanahu wa taala ketika kaum kafir Quraisy itu memusuhi atau menyakiti para sahabat Nabi Muhammad Islam, maka diperbolehkan untuk menjaga diri. Akhirnya terjadilah perang. Jadi perang yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih kepada membela diri, menjaga diri karena diserang, dimusuhi lebih dulu. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu golek perkara dhisik, tidak pernah. Tidak pernah umat Islam itu golek perkara dhisik menyerang, tidak pernah. Jadi lebih karena dimusuhi lebih dahulu. Nah, kemudian di dalam perang pun itu Kanjeng Nabi memimpin, beliau memimpin sendiri peperangan itu. Banyak memimpin sendiri peperangan tersebut. Dan karena Kanjeng Nabi juga banyak memimpin perang tersebut, maka Kanjeng Nabi itu juga punya gaman, istilahnya pedang. Ya, pedang untuk membela diri. Dan pedangnya Nabi Muhammad itu masyhur disebut namanya Dzulfiqar aslinya. Dzulfiqar niki pedangnya Nabi Muhammad SAW, namanya wasmu hadzal saif Dzulfiqar. Jadi pedangnya Dzulfiqar. Wa kana yahmiluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yufariquhu wa dakhala bi Makkah ba'dal fath. Jadi Kanjeng Nabi ketika
perang dalam rangka membela diri niku karena ditindas dan ada izin dari Allah untuk membela diri, maka perang. Kanjeng Nabi selalu ketika perang membawa pedang Dzulfiqar tersebut. Ini perangnya Nabi Muhammad, pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad niku nggadai di samping mengke pedang juga ada tameng besi itu ya, kelambi besi. Jadi kelambi kere atau kelambi tameng, kelambi yang terbuat dari besi, pakaian perang itu ya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini pedangnya Nabi Muhammad yang dinamakan Dzulfiqar, itu gagangnya, jadi tempat untuk memegang itu ya, tempat untuk memegang pucuknya gagang itu terbuat dari apa? Terbuat dari perak. Jadi perak, bukan emas, bukan yang lain, tapi perak. Dawuhne kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Jadi gagang pedang Dzulfiqar, gagang yang untuk cekelan tangan itu loh, pucuknya gagang pedang itu terbuat dari perak. Ini menunjukkan bahwa perak itu tidak boleh-boleh saja. Jawazu tahliyati alatil harbi bil fiddah, tapi wala yajuzu bidzahab. Jadi menghiasi, istilahnya menghiasi alat perang seperti pedang dengan perak niku boleh, tidak masalah. Kalau menghiasi alat perang dengan emas itu tidak boleh. Kalau perak boleh. Ini dilalahnya ke sana. Jadi karena pedangnya Nabi Muhammad itu gagangnya, pucuknya gagang itu terbuat dari perak. Kemudian juga dari hadis ini mayustafadu minal hadis, di samping bolehnya menghiasi alat perang dengan perak, al-ihtimam bi alatil harb. Ya memang kalau keadaannya menuntut untuk perang gitu, sebagaimana dalam kisah Kanjeng Nabi dan para sahabat di awal-awal Islam itu memang dimusuhi kafir harbi yang menyerang, maka akhirnya Kanjeng Nabi memiliki pedang Dzulfiqar. Maka di sini ketika memang keadaan menuntut, ya memang secara syariat hendaknya kita punya alat untuk membela diri. Dan Kanjeng Nabi sendiri memberi contoh, meskipun beliau tawakal, ya tawakalnya kepada Allah, tetapi tidak meninggalkan sabab zahir, ya tetap kalau perang ya bawa senjata, pedang diantarane. Ini tidak menafikan kalau beliau itu orang yang paling tawakal ya. Jadi jangan diartikan kalau tawakal berarti lek maju perang orang nggawa gaman, tidak. Tetap nggawa gaman, kemudian maka terus pakaiannya pun juga pakaian besi ya. Tapi itu ikhtiar, usaha zahir. Tetapi dalam hatinya ya tetap tawakal. Tawakal itu artinya menang dan kalah itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Selamat mbotene tergantung Allah, itu tawakal urusan hati, tapi sabab zahir jangan ditinggal. Sama seperti kalau kita usum wabah virus seperti ini meskipun kita tawakal kepada Allah Ta'ala, selamat lan boteni tergantung Allah ya, tetapi kita jangan meninggalkan sabab zahir, karena itu perintah Allah gian. Kita tetap berusaha menjaga kesehatan, diantaranya pakai masker dan seterusnya. Ini sabab zahir, usaha zahir,
Tetapi meskipun demikian tetap kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad ketika perang itu meskipun beliau orang yang paling tawakal kepada Allah taala, tetapi beliau tetap membawa senjata, gaman, pedang. Dan pedang Nabi Muhammad namanya Dzulfiqar. Dzulfiqar itu napa? Gagangnya, pucuknya gagang itu qabi'atu sayfi Rasulullah min fiddah, terbuat dari perak. Haddasana nyeritani ing ingsun sapa Abu Ja'far Muhammad bin Sudron Al-Basri qala ngendika sapa Abu Ja'far haddasana nyeritani ing ingsun sapa Thalib bin Hujairin an Hudin wa huwa utawi Hud iku Ibnu Abdillah bin Sa'id an jaddihi saking mbae Hudin qala ngendika sapa Jad dakhala manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ing negara Mekah yaumal fathi ing dalem dina kabukae kutha Mekah ing dalem dina kabukae negara Mekah. Maksudnya kabuka niku hari pembebasan negara Mekah saking orang-orang kafir Quraisy. Itu yaumal fathi. Wa ala sayfihi lan iku ing atase pedang Kanjeng Nabi Muhammad zahabun utahi emas wa fiddatun lan perak. Qala dawuh kala ngendika sapa Thalib fasa'altuhu nuli takon sapa ingsun ing Hud anil fiddati saking perak. Faqala nuli jawab sapa Hud kanat ono apa qabi'atu sayfi pucuk gagang pedang Kanjeng Nabi, pucuk gagang pedang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fiddatan perak. Saking Ibnu Abdillah bin Sa'id an jaddihi qala beliau berkata dakhala Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah. Kota Mekah untuk menaklukkan, jadi membebaskan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Wa ala sayfihi dan pada waktu itu Kanjeng Nabi membawa pedang. Kanjeng Nabi membawa pedang Dzulfiqar tadi, membawa pedang Dzulfiqar. Menurut keterangan ini, riwayat ini wa ala sayfi dzahab, di pedangi Kanjeng Nabi niku ada emasnya dan ada peraknya. Qala Thalib fasa'altu anil fiddah. Kemudian Thalib bin Hujairin beliau berkata fasa'altu, saya bertanya kepada Hud tentang perak tersebut. Maka Hud menjawab kanat qabi'atu sayfi fiddotan, yaitu pucuk gagang pedang Kanjeng Nabi itu terbuat dari perak. Nah, ini pada yaumul fath, pada hari kebukaan negara Mekah, pada hari terbukanya kota Mekah, Fathi Makkah. Tanggal berapa? Kebukaan negara Mekah itu 20 Ramadan. 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Dari tahun 8 Hijriah tepatnya tanggal 20 Ramadan itu Yaumal Fath. Pas bulan Ramadan. Tahun 8 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi berhasil membebaskan kota Makkah dari kekuasaan istilahnya cengkraman orang-orang kafir Quraisy. Nah,
Kanjeng Nabi pada waktu tersebut membawa pedang. Jadi beliau masuk dengan para sahabat dari Madinah. Ya, ketika Kanjeng Nabi sudah ada di Madinah, kemudian beliau bersama-sama berangkat menuju Makkah untuk membebaskan kota Makkah tersebut. Dan Kanjeng Nabi menggenggam pedang. Pedang ini jenenge Dzulfiqar. Nah, rawi mengatakan genggaman pedang tersebut itu kana min fiddah wa dhahab, terbuat dari perak dan emas. Nah, kalau wa ammal fiddah faqat warada fi hadisul awal wasani minal bab. Kalau gagang itu terbuat dari perak itu sudah dijelaskan hadis 1 dan 2. Tapi wa ammad dhahab, adapun yang mengatakan pucuk gagang pedangi Kanjeng Nabi terbuat dari emas, itu falam yasiha annahu min dhahab. Itu ndak bener kalau dikatakan pucuke gagang niku dari emas, mboten bener. Balil hadis fi du'fun, bahkan hadis yang mengatakan gagang pedang Kanjeng Nabi terbuat dari emas itu lemah walayasihu al-ihtijaj bihi ala jawasi tahliyati sayf bidzahab. Maka hadis tersebut tidak bisa digunakan hujjah bolehnya menghiasi pedang dengan emas. Intinya tidak bisa diterima. Tidak benar. Wakila lam yakun min dhahab bal kana mutalian bilauni dhahab. Tetapi ada yang mengatakan menurut Qil, ada yang mengatakan maksud dari rawi gagang pedang Kanjeng Nabi terbuat dari emas itu bukan emas, tetapi napa niku mutalian bilauni dhahab, jadi dilapisi dengan warna mirip dengan warna emas, tapi bukan emas. Jadi bukan emas. Kalau emas tidak boleh. Kalau emas mboten oleh. Jadi melapisi, menghiasi pedang dengan dengan emas itu tidak boleh, haram. Tapi kalau perak boleh lah. Adapun riwayat yang mengatakan itu sebagian pedang Nabi Muhammad yang untuk pegangan gagang niku pucuke gagang kok ada katanya dari emas min dhahab, itu ndak bener. Itu hadis lemah, layasihu al-ihtiyaj bihi ala jawasi tahliyati sayf bidzahab, tidak bisa dijadikan dalil bolehnya menghiasi pedang dengan emas, ndak boleh itu. Jadi intinya kalau memang itu maksudnya emas tenanan, berarti riwayat itu ndak bisa diamalkan. Ndak bisa diamalkan, dhaif. Tetapi ada juga yang mengartikan masih riwayat itu benar, emas itu maksudnya bukan emas tenanan, tapi balkana mutalian bilauni dhahab. Jadi pedang Kanjeng Nabi itu sebagian ada yang dilapisi dengan warna seperti emas, bilauni dhahab, dengan warna emas. Kan saiki kan kathah. Jane duduk emas tapi warnane kaya emas. Jadi dari sini yang bisa kita pahami terus pundi, tetap at-ta'kid ala anna maqbadha sayfihi kana min fiddah, menguatkan bahwa pucuk pegangan pedang Kanjeng Nabi itu terbuat dari perak. Lah adapun mawaroda min kaunil makbad min dhahabin dhaifun, adapun yang mengatakan pucuk pegangan pedang Kanjeng Nabi terbuat dari perak itu lemah, dhaif, atau mungkin bisa diartikan itu bukan dari emas tapi dilapisi dengan warna emas, bukan emas tapi barang lain tapi warnanya warna emas. Sehingga dari situ tetap tidak boleh melapisi pedang atau membuat sebagian pedang dari bahan emas, tidak boleh. Tidak boleh.
tetap tidak boleh. Haddasana nyeritani ingsun sapa Muhammad bin Syuja al-Baghdadi. Haddasana nyeritani ingsun sapa Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman bin Sa'id an Ibni Sirin. Kala ngendika sapa Ibni Sirin, sonaktu agawi sapa ingsun saifi ing pedang ingsun ala saifi Samurah madani ing atase pedangi Samurah bin Jundub. Waza amalan nyipta sapa Samurah annahu stuhune Samurah iku sonaa agawe sapa Samurah saifahu ing pedangi Samurah ala saifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingat kaya utawa padane ing atase pedangi jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Rasulullah apa saifu Rasulillah pedangi Rasulullah iku Hanafiyan pedang bangsa gaweane Bani Hanafiyah. Bani Hanafiyah. Nah, niki saking sahabat Ibnu Sirin beliau berkata begini. Saking Ibnu Sirin beliau berkata, sonaktu saifi ala saifi Samurah. Kula ndamel pedang. Kula gawe pedang, pedangku niku mirip pedange Samurah bin Jundab. Wa za'ama dan Samurah, saya menyangka Samurah niku membuat pedang bentuke kaya ngoten niku dia meniru pedange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lah terus pedange Kanjeng Nabi niku pripun? Wa kana Hanafiyan. Pedange Kanjeng Nabi niku berbentuk seperti pedang yang dibuat oleh Bani Hanifah, Hanafiyah, Bani Hanifah niku ya. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil hikmah? Pertama, pedange Kanjeng Nabi niku pedange Kanjeng Nabi terbuat dari perak. Napa? Gagang pedange terbuat dari perak. Yang kedua menjelaskan para sahabat Nabi itu berusaha bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Rasulullah. Hatta fi alatil harab, meskipun dalam alat perang. Jadi saking kepengin niru Kanjeng Nabi Muhammad ya, berusaha untuk ittiba mengikuti Nabi, pedangnya Nabi Muhammad bentuk ini dibuat seperti itu. Sama seperti kemarin Kanjeng Nabi memakai cincin, beliau kalau memakai di jari jentian yang kanan, para sahabat mengikutinya. Ya, ini jadi akhir sahabah wat tabi'in alal iqtida bi Rasulillah. Jadi para sahabat dan tabi'in niku sangat perhatian untuk mengikuti jeneng Nabi Muhammad meskipun dalam urusan alat perangipun. Sampai pedange niku lho. Pedange bentuke piye itu berusaha ditiru. Ngoten. Nah, Bani Hanifah itu bagaimana? Itu apa itu? Qabilatun masyhurah bisan isuyuf al-hasanah al-jaidah. Jadi Bani Hanifah niku satu kabilah suku, tapi yang masyhur kondang nek gawe pedang niku apik. Itu di daerah Arab pada waktu itu Bani Hanifah niku suku ya, satu suku di Arab sing kondang nek gawe pedang niku mahir apik, bison isuyub al hasan al jaidah. Sehingga pedangnya Kanjeng Nabi delalah itu bentuknya pedangnya buatannya seperti itu, bagus itu ya. Akhirnya para sahabat tabiin berusaha mengikutinya. Dan kemudian al-ihtimam bi alatil harab dalilun ala hubbil jihad fi sabilillah.
Kemudian perhatiannya para sahabat itu kepada alat perang, ya, itu merupakan dalil kalau ada perintah jihad demen. Nah, jadi itulah hebatnya para sahabat-sahabat dulu, ya. Para sahabat mula kadang jumlahi titik tapi semangatnya luar biasa karena prinsipnya kok ada perintah dari Allah untuk jihad, ada perintah dari Rasulullah untuk jihad, wis serawat di sembarangane. Umpama doh belaine takdire wafat surga ngoten mawon. Itu para sahabat mbiyen ndak duwe wedi. Al ihtimam bi aladil harab dalilun ala hubbil jihad fi sabilillah. Demen ketika bahkan sampai enek wong sing mestine ra wajib jihad njaluk izin ning Kanjeng Nabi melu lho. Itu saking ra wedine. Kalau di Indonesia dulu ya seperti arek-arek Surabaya Bung Tomo itu ya. Ketika ada Surabaya dikuasai Jepang ya, Jepang apa itu? Itu akhirnya Bung Tomo semangat luar biasa untuk bela negara. Itu rawat wis masih bambu runcing ya. Bambu runcing musuhe tank, musuhe bedil ora wedi wis kadung pokoknya takdire gugur ya pahlawan syahid itu syuhada. Ngoten. Nah, para sahabat mbiyen ya ngoten. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu memerintahkan, ada perintah tidak menyampaikan perintah Allah Ta'ala untuk jihad, wah mareme luar biasa para sahabat. Jadi umpama takdire se urip ya urip mulya, kalau takdire gugur wafat ya mati syahid. Itu kalau zaman dulu. Tapi yang harus kita ingat, perang-perang dalam Islam itu ora kok mergo wong Islam golek masalah mboten. Semua perang yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad itu karena napa niku membela diri, membela. Jadi ora kok wong Islam Kanjeng Nabi seneng perang, mboten jane Kanjeng Nabi wong Islam seneng damai, tapi diganggu terus ngono lho. Kafir harbi memangnya. Kafir harbi itu orang kafir yang memusuhi umat Islam. Kanjeng Nabi para sahabat itu dimusuhi. Ya, diganggu terus, diteror terus. Kalau pada waktu di Makkah yang pertama itu memang diganggu oleh orang kafir dan belum ada perintah dari Allah untuk melawan, sehingga tidak dilawan. Terus kemudian ada perintah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Setelah di Madinah kok panggah diganggu, akhirnya Allah Ta'ala memberikan izin dengan wahyunya, wahyu Allah, bahwa napa niku orang Islam Kanjeng Nabi dan para sahabat boleh untuk membela diri ketika diganggu. Akhirnya terjadi perang, enek perang Uhud, enek perang ini, perang Khandaq, perang Badar, sak pinunggalane. Itu terjadi karena tadi wong Islam diganggu tadi. Ya, dari sini kita bisa ngerti Islam itu agama damai, benar. Kalau tidak dimusuhi ya tidak akan berperang, tidak akan gitu ya. Nah, jangan dipahami Islam itu seneng perang, ndak. Kalau ndak diganggu ya tidak, katanya. Ini harus kita paham. Tapi kalau sudah diganggu, ya dah, sebagaimana para sahabat atau dulu arek-arek Surabaya dulu perang, makanya ada Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Hasyim itu ada resolusi jihad. Kenapa? Karena wong kita enak-enak kemudian kok dijajah, ya toh, dijajah, dimusuhi, maka akhirnya ada resolusi jihad Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu. Nah, tapi kalau kita tidak dijajah, ya kita tidak akan nyerang, tidak akan berperang, boten. Itu sama seperti itu loh ya. Makanya harus paham. Jadi perang-perang yang terjadi, yang dialami oleh baginda Nabi dan para sahabat itu lebih banyak. Itu karena apa? Membela diri. Jadi ora kok golek perkara dhisik ngono lho ya. Nah, tetap Islam itu Kanjeng Nabi menginginkan damai sebenarnya. Tapi ya panggah diganggu
gangguan iki ora mung sekedar dilokne tok mboten lho. Disiksa, dianiaya para sahabat Nabi. Lah, akhirnya Allah Ta'ala memberi izin wis dilawan. Ya akhirnya dilawan, terjadilah perang. Kalau sudah sahabat itu ada izin dari Allah, ada perintah untuk jihad, dan Kanjeng Nabi juga memerintahkan, wis sahabat itu ra wedi wis. Ndak wedi wis. Mula perhatiane para sahabat terhadap alatul harb dalilun ala hubbil jihad. Wis diperintah jihad wis ora enek sing mundur mboten enten. Nah, dalam perang Badar itu, perang Badar wong Islam niku namung kalau ndak salah sekitar 313 atau berapa itu ya. Sementara musuhe wong ewon ya perang Badar, logikane persenjataan ya kalah wong Islam. Kanjeng Nabi karo para sahabat di perang Badar. Tapi akhirnya saking napa semangatnya luar biasa, ndak memang takdiri wafat wis ndak masalah, sing penting nglakoni perintah Allah ngono. Akhirnya karo Allah Ta'ala ditulung. Dalam perang Badar itu napa diturunkan malaikat saka langit bi alfin minal malaikah. Itu. Jadi akhirnya perang Badar itu sing bantu wong Islam malaikat bi alfin minal malaikah nih ngoten. Lah akhirnya menang dalam perang, padahal secara fisik titik jumlahe wong kafir luweh akeh, dibantu karo Allah diturunke malaikat saka langit. Lah niku lho. Niku yang terjadi. Jadi Islam itu intinya agama damai, seneng damai, tapi lek diganggu, oh ya nanti ada perlawanan ngoten ya. Haddatsana Uqbah bin Muk al-Basri pun ya niku bab masalah napa niku hadis tentang masalah pedang. Jadi kesimpulannya dos pundi? Kesimpulannya masalah pedangi Kanjeng Nabi kala wau ya. Jadi gagang untuk pegangan tangan pedang Kanjeng Nabi niku terbuat dari perak. Itu riwayat yang masyhur. Pedangin Nabi Muhammad asmane Dzulfiqar. Dzulfiqar. Terus gagang pedangnya terbuat dari perak. Kalau gagang pedang terbuat dari emas mboten oleh, ndak boleh. Sehingga riwayat yang mengatakan gagang pedang Kanjeng Nabi itu ada emasnya niku mboten bener. Ya, artinya hadis dhaif ndak bisa dijadikan hujjah bolehnya memberikan gagang pedang dengan emas mboten oleh, tetap ndak boleh. Atau diarahkan itu sebenarnya bukan emas tapi warna emas. Kesimpulannya ngoten. Babu maja'a fi sifati dzir'i Rasulillah, utawi iki bab mertelaake perkara ja'a kang teka apa ma fi sifati dzir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem sifat kelambi keri. Sifat kelambi keri. Kelambi keri niku baju besi, baju untuk perang gitu loh ya. Baju perangi Kanjeng Nabi niku pripun ngoten. Menjelaskan sifat baju perangi Nabi Muhammad, baju besi selaya. Wa fihi hadisani, ada dua hadis. Haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Asyaju. Kala ngendika sapa Abu Sa'id, haddatsana nyeritane ingsun sapa Yunus bin Bukairin an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an Abi saking Abai Yahya an jaddihi saking Bayi Yahya Abdullah bin Zubair ani Zubair bin Awam. Kala ngendika sapa Zubair bin Awam, kana ono iku ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud apa dzir'ani
kelambi kere loro, kelambi besi loro, kelambi wesi loro. Fanahadho nuli munggah sinten jeng Nabi ila sakhrati maring watu gedhe. Falam yastati mongko ora kuwasa sapa jeng Nabi. Akhire fa'ak ada nuli nglungguhake sapa jeng Nabi. Nuli nglungguhake sinten jeng Nabi Tolha ing sahabat Tolha. Tolha ing sahabat Tolha. Tahtahu ing dalem ngisore jeng Nabi. Fasa'idha nuli munggah sinten kanjeng sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa sehingga dadi jejeg sapa jeng Nabi ala sakhrati ing atase watu, ala sakhrati ing atase watu gedhe. Kala ngendika sapa Zubair, fasami'tu nuli krungu sapa ingsun an-nabiya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hali dawuh sapa jeng Nabi aujaba Tolha, aujaba tetep mlebu swarga sapa Tolhatu Tolha, sapa Tolha, sapa Tolhatu Tolha. Bab niki nerangne tentang baju perangi Nabi Muhammad. Jadi kanjeng Nabi Muhammad niku di samping gadahi pedang namine Dzulfiqar, kanjeng Nabi niku nggih gadahi kelambi wesi. Jadi kelambi kangge perang niku. Ya, tadi kelambi perang. Dah ini lho. Jadi Masya Allah nggih. Jadi kanjeng Nabi memberi contoh. Senajan kanjeng Nabi niku orang yang paling tawakal, pasrah datang Allah Ta'ala nggih. Tetapi kanjeng Nabi tidak meninggalkan apa usaha zahir. Ana lho ya. Iku kok pahami niki. Kanjeng Nabi senajan napa niku beliau adalah orang yang paling tawakal. Wong sing paling takwa, paling tawakal ning Allah Ta'ala, tetapi kanjeng Nabi niku juga tidak meninggalkan usaha zahir karena kuwi diperintah Allah, ngono lho. Jadi cara kanjeng Nabi niku mung tawakal tok, pasrah tok, ora gelem usaha zahir, ya mestine kanjeng Nabi lek perang ora usah nggawa pedang, ora usah nggawa kelambi besi, tapi tidak. Kanjeng Nabi memberi contoh, masya beliau tawakal. Tawakal iku urusane ati, tetapi ojo ninggal ke usaha zahir. Padha karo sampeyan niki, sampeyan kepengin oleh ilmu niku hakikate Allah sing maringi, ning ojo sampai ninggal ke usaha zahir. Usaha zahire yo ngaji sing sregep, mempeng ngaji ngantuk-ngantuk ritek ngono. Ngaji itu sabab zahir. Lah hakikatnya yang memberi ilmu kuwi Gusti Allah. Lah lek misale kita kepengin duwe ilmu mung tawakal tok, wis aku pasrah ning Allah lek Gusti Allah maring ilmu ora usah belajar tek duwe ilmu. Lah kuwi padha karo wong melu perang, maju ning medan perang ra nggawa pedang, ra nggawa kelambi wesi. Ora bener niku. Mboten leres. Kanjeng Nabi contoh paling sempurna kanjeng Nabi menika. Beliau memberi contoh, kanjeng Nabi tawakal sampai napa niku tawakalnya luar biasa kanjeng Nabi niku paling tawakal. Tapi ewa semanten kanjeng Nabi ora ninggalke usaha zahir. Ya nek perangi usaha zahire ya tetep nggawa pedang, nggawa gaman, Dzulfiqar, nggawa kelambi keri atau kelambi wesi ngoten lho. Dene masalah menang kalah terus bagaimana ini urusannya Allah, sing penting wis ikhtiar. Padha karo lek awake dhewe lara. Awake dhewe lara kuwi tawakal kita, yakine Allah sing maraske bener, tetapi aja ninggalke usaha zahir. Apa usaha zahire? Berobat. Mula lek lara di samping napa? Keyakinan kita Allah sing maraske bener, hakikate Allah sing marasaken, tapi aja lali nggih
aja ninggalke usaha. Krana usaha niku nisbate golek obat kuwi diperintah Allah. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Perintahe kan ngoten. Jadi sadurunge tawakal kon azamta usaha, ikhtiar. Mana lho. Dene lek awake dhewe lara ya golek obat. Golek obat. Cuman nek bar ngombe obat, lek umpama waras yakinono sing maraske Gusti Allah. Ngoten lho ya. Jadi ini luar biasa nih. Jadi Kanjeng Nabi memberi contoh. Kanjeng Nabi ketika perang juga beliau memiliki kelambi kere, kelambi besi. Bahkan kelambi besi ini Kanjeng Nabi niku pinten? 7. Faidatun kana lahu sallallahu alaihi wasallam sab'atu adru'in. Adro'in. Jadi Kanjeng Nabi niku duwe kelambi besi kabeh 7. Kabeh 7. Nggih niki artinya saking perhatiannya Nabi Muhammad usaha zahir niki lho nggih, memberi contoh kepada kita sedaya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad niku pada waktu perang Uhud niki. Karena ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud dzir'ani. Lah, kelambi kerene Kanjeng Nabi ini jane 7. Jumlahnya 7 teng sarahipun niki. Terus Kanjeng Nabi memakai baju kere atau kelambi besi kala wau ketika perang Uhud itu beliau memakai 2. Jadi 2 lapis ngoten ya. Jadi tinggi serepan apa jenenge? Jadi dilapisi. Jadi pertama nggawe setunggal terus nggawe malih. 2. Jadi dua kelambi besi yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian memang dalam perang Uhud niki enek sahabat niku diperintah Kanjeng Nabi mboten manut. Jane wis arep menang, tapi akhirnya sahabat yang ada di balik gunung sing kon nunggu ning kono tuk pemanah niku ndak manut perintahin Nabi Muhammad. Akhirnya tergiur karo napa niku harta jaran, akhirnya ora manut perintah Nabi, akhirnya terjadilah kalah intine. Dicoba kalah Kanjeng Nabi kalih para sahabat dalam perang Uhud. Perang Uhud itu perang di Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung di dekatnya Masjid Nabawi. Ya radoh karo Masjid Nabawi mboten nadoh. Itu ada Gunung Uhud. Jabal Uhud. Ada Jabal Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad berada sampai hijrah ke Madinah dapat 3 tahun. Itu terjadilah perang Uhud di Gunung Uhud, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Nah, perang Uhud itu antara muslimin wa musyrikil Makkah. Jadi antara kaum muslimin yang ikut Nabi Muhammad dengan orang musyriknya tanah Mekah, orang musyriknya Mekah. Itu terjadi perang Uhud. Nah, Kanjeng Nabi pada waktu itu perang Uhud beliau memakai 2 kelambi besi. Adir usaubun min hadid yulbasu indal harab lil khimayah. Kelambi besi niku atau dir'un itu adalah baju yang terbuat dari hadid besi yang dipakai ketika perang lil khimayah untuk menjaga diri. Nah, ini loh. Padahal tawakal Kanjeng Nabi sangat tawakal, ewa semanten Kanjeng Nabi niku tetap memakai alat pengaman itu ya. Pakai kelambi perang. Malah double beliau. Nah, ini menunjukkan ikhtiar. Kita jangan meninggalkan ikhtiar. Nah, akhirnya mergo enek sahabat sing ra manut perintah Kanjeng Nabi niki wau, ya akhirnya terjadi ada kekalahan dalam umat Islam. Dan pada waktu itu Masya Allah Kanjeng Nabi dicoba. Kanjeng Nabi dicoba wa fiya usibar Rasul sallallahu alaihi wasallam syujja wajhi wa ra'sihi wa kusirat rubu'iyatu asnanihi. Jadi Kanjeng Nabi terluka pada perang Uhud niki.
Jadi ada di wajah beliau, ada di kepala beliau, mustaka beliau, dan ada di gigi Nabi Muhammad itu terluka. Terus dan Kanjeng Nabi dikabarkan, diisukan oleh orang kafir musyrik Mekah untuk melemahkan kaum muslimin lain, diisukan bahwa Nabi Muhammad sudah wafat dalam perang Uhud niku. Bainan nas annahu qutila. Annahu sallallahu iku qatala. Annahu qutila. Jadi diisukan kalau Kanjeng Nabi terbunuh, wafat di perang Uhud. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam keadaan terluka niki wau diisukan kalau Rasulullah wafat, sudah wafat, gugur. Nah, akhirnya kan ini melemahkan orang Islam. Akhirnya Kanjeng Nabi niku berusaha untuk menolak isu bahwa Rasulullah wafat. Beliau Rasulullah ingin naik batu besar. Fa'arada Rasulullah SAW ayyadhara lil muslimin litakdzibi hadil isya'ah falam yastati. Cuman ajeng munggah watu gede niki Kanjeng Nabi mboten kuat. Mboten kuat. Ndak kuat karena luka yang beliau alami. 5 asaba min jarhin. Akhirnya dos pundi? Akhirnya Kanjeng Nabi fajalasa Talhah alal ardi kasulam wa sa'adahu ali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi mendudukkan sahabat Talhah di bumi, didudukkan seperti dibuat tangga ngoten lho nggih. Akhire Kanjeng Nabi naik munggah neng awakipun Talhah kala wau. Lalu akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad bisa tegak berdiri di atas batu besar kala wau. Maka ini maknanya fanahadha ila dhakhrah ila sakhrah. Kanjeng Nabi kepingin munggah neng batu besar, tapi falam yastati ndak kuat. Akhirnya fa'ak ada Talhah tahtahu. Jadi Kanjeng Nabi mendudukkan Talhah. Talhah duduk di samping batu besar. Kemudian Kanjeng Nabi naik di pundaknya Talhah itu. Akhirnya Kanjeng Nabi fasa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa ala sakhrah. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi bisa berdiri tegak di atas batu besar. Terus menginformasikan kalau Nabi Muhammad tidak wafat, supaya kaum muslimin itu tidak putus asa dan seterusnya. Itu karena cara licik dari orang-orang musyriknya Quraisy, kafir Quraisy niku mengisukan, oh Nabi Muhammad sudah wafat, lalu diisukan. Wah, akhirnya kaum muslimin kan susah, sedih. Akhirnya wis ndak terusnya perang. Akhirnya lemah katanya. Akhirnya Kanjeng Nabi ingin menghilangkan isu yang salah tersebut, meluruskan isu yang salah. Akhirnya Kanjeng Nabi ingin naik batu besar, cuman ndak kuat. Akhirnya beliau mendudukkan sahabat Talhah, digunakan bancik, kemudian beliau naik ke atas. Dan memang para sahabat niku demen ngoten niku, rela istilahnya mengorbankan dirinya sendiri untuk Nabi Muhammad, semuanya rela, para sahabat lho niku. Nah, padahal pada waktu itu sahabat Talhah, sahabat Talhah niku usiba bi aksar min sab'ina dharbah. Sahabat Talhah dalam rangka mbelani jaga Kanjeng Nabi niki wau, itu beliau sampai terluka pinten? Samanina dharbah. 80 pukulan. Jadi 80 pukulan karena jaga Kanjeng Nabi niki wau. Nah, wali hadal amal basyarahu bil jannah. Maka akhirnya sahabat Zubair beliau berkata begini, fasami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Oleh karenanya Kanjeng Nabi Muhammad berkata, Talhah pasti masuk surga. Talhah pasti masuk surga. Krana niki wau perjuangane Talhah. Bela Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ingin naik batu tadi, ya dah. Terus ndak kuat, Kanjeng Nabi akhirnya nggawe bancik Talhah. Akhirnya Kanjeng Nabi berdiri tegak di atas, tapi akhirnya menahan serangan dari orang kafir musyrik ini. Talhah sampai terluka pinten? Aksar min samanina dharbah. Terluka sampai lebih dari 80 luka. 80 luka.
tetap krana njaga Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya walihadal amal, karena amal inilah Kanjeng Nabi Muhammad basyarahu, menyampaikan kabar gembira kepada Tolhah bahwa Tolhah adalah pasti masuk surga. Fahuwa ahadul asyrah al mubasyirina bil jannah. Tolhah salah satu dari 10 sahabat yang akan masuk surga. Itu makna dalam hadis fasami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aujaba Tolhah. Tolhah pasti masuk surga. Akhirnya Tolhah itu disebutkan oleh Nabi Muhammad salah satu dari sahabat 10 yang pasti akan masuk surga. Termasuk Sayyidina Abu Bakar masuk surga, Sayyidina Umar masuk surga, Sayyidina Uthman masuk surga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk surga. Termasuk diantaranya sahabat Tolhah itu akan masuk surga. Ini karena diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad itu, karena pengorbanan Tolhah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah ma yustafadu minal hadis ishtirakur rasul fil ma'arik bin nafsi. Jadi dari hadis ini Kanjeng Nabi sebagai pimpinan, beliau ikut ya. Ketika misalkan ada perintah jihad, Rasulullah memimpin sendiri. Lah inilah memimpin sendiri. Ora kok kur anak buah tok mboten, ora kok sahabat tok, tapi Rasulullah ikut terjun sendiri. Lah ini hebatnya Rasulullah. Kemudian menjelaskan tadhiyatus sahabah bi arwahim min ajli baqai hayati Rasulillah. Terus dari hadis ini betapa kita bisa menyaksikan pengorbanan para sahabat Nabi niku rela ya, rela mengorbankan nyawani sekalipun demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Tolhah niki. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan terus pundi memberi basyara bil jannah, Tolhah pasti masuk surga. Aujaba Tolhah, Tolhah akan masuk surga. Nggih. Aujaba ay wajabat lahul jannah, Tolhah akan masuk surga, pasti masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Nggih. Ngoten. Insyaallah tadi ya marem sahabat Tolhah, masih luka kathah tapi balesane napa? Surgane Allah Subhanahu, karena belani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala ngendika sapa Muhammad bin Abi Umar haddatsana sapa Sufyan bin Uyainah an Yazid bin Husaifah anis Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah teman setune Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah kana ana iku alaihi ngatasi Kanjeng Nabi yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud apa dzirani kelambi kere loro qad dhahara teman-teman teman-teman dhahara qad dhahara teman-teman nglumpukake sapa Kanjeng Nabi bainahuma ing dalem antarane dzirani. Jadi saking Sa'ib bin Yazid beliau berkata sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad niku pada waktu perang Uhud beliau Kanjeng Nabi memakai 2 kelambi besi, dua baju besinya qad dhahara bainahuma. Artinya qad dhahara bainahuma niku labisa dzir'an fawqa dzir'in ja'ala haduhuma kadh-dhahri lil akhar. Jadi artinya dibuat napa anu ngoten lho, apa jenenge? Misalnya nek wong gawe kelambi loro nih ya. Pertama gawe kaos, yang kedua gawe kelambi niku jenenge apa? Napa? Is dibuat double rangkap ya, gawe rangkap. Jadi dhiroke Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kelambi besine Kanjeng Nabi ketika perang Uhud beliau pakai 2. Pertama nggawe kelambi besi. Baru nggawe kelambi besi malih dirangkepi. Ngoten lho. Lah, ini menunjukkan napa? Menunjukkan al-hazmu wat tawaqi minal adha la yunafi tawakkul 'ala Allah. Jadi ikhtiar menjaga diri
untuk keselamatan itu tidak menafikan tawakal. Tawakali panggah Kanjeng Nabi ya, tapi tetap ikhtiar usaha dohire ya panggah. Ngoten lho nggih. Dan diroke Kanjeng Nabi niku kelambi besine niku kabeh pinten? Enten 7 kelambi besine. Enten 7. Nah, cuma yang dipakai dalam perang Uhud itu 2 kalih mawon nggih. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita semuanya, di samping kita niku tawakal ning ojo ninggal ke ikhtiar. Nek kita misalnya pengen selamat, contohnya Kanjeng Nabi ketika perang, di samping tawakal kepada Allah, ya tawakal kepada Allah 100% tawakal Kanjeng Nabi ini, tapi beliau tidak meninggalkan ikhtiar nggawa gaman, dzulfiqor, pedange, kemudian pakai kelambi besi, bahkan rangkep kelambi besi ini Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu tidak menafikan tawakal. Ojo dikira nek tawakal itu berarti ora ikhtiar. Mulane kita tiru. Kalau kita kepingin dapat ilmu ki sing maringi Allah, aja mung tawakal mawon, tapi ya kudu usaha. Usahane napa? Ya sinau sing mempeng, ngajine sing mempeng, ya kadang kesel ngantuk. Itu memang ya ikhtiare ngoten niku. Nah, itu harus kita lakukan. Kemudian kalau kita sakit, ya meskipun kita yakin tawakali Allah sing marasne, tapi ya tetap kita berusaha ikhtiar golek obat dan seterusnya. Tapi keyakinan kita Allah sing maraski. Awake dhewe lek pengen duwe rezeki, pengen duwe diparing rezeki Allah, ya rezeki ki Allah sing maringi, tapi ikhtiar kita ya nyambut gawe dan seterusnya. Itu loh ya, jangan meninggalkan itu. Pun muga-muga kita diparingi ilmu barokah, manfaat. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahli taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat ba'dal mamat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.